Yang sedang membutuhkan pinjaman hanya dengan KTP di aplikasi ini bisa mendapatkan limit sampai dengan 6 juta rupiah dan tentunya ini sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Yuk langsung kita cek ya. Jadi kalau kita cek di edaran OJK per tanggal 12 Juli tahun 2024, ini adalah edaran terbaru saat video ini dibuat ya. Jadi kalau kita cek ini nama pinjamannya adalah Pinjaman Go ya. Jadi ini masih resmi terdaftar di OJK. Sehingga nanti untuk bunga itu sesuai aturan yang ada di OJK, tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian cara menagih tidak ada yang namanya mengancam, mengintimidasi, kemudian meneror ya, kemudian juga menyebarkan data itu tidak ada karena semuanya sesuai aturan yang ada di OJK ya. Nah, aplikasi ini bisa diinstal di Android ataupun di Apple ya, di iOS ya. Oke, teman-teman yang tertarik bisa langsung dicoba karena ini adalah aplikasi yang legal OJK. Silakan yang tertarik bisa langsung install ya. Contohnya buka di Play Store, kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Pinjaman Go Strip pinjaman cepat ya dari PT Dana Pinjaman Eksklusif. Nah, ini pernah didownload oleh 5 juta orang lebih ya. Silakan diinstal kemudian nanti dibuka aplikasinya. Tampilan awalnya adalah seperti ini ya, Pinjaman Go, kemudian di sini ada keterangan, kita langsung klik yang Get Started ini ya, kita klik. Kemudian teman-teman akan diminta untuk membuka izin akses lokasi. Memang semua pinjaman, kemudian bank konvensional pun sama ya, kalau yang bentuknya aplikasi pasti akan diminta untuk meminta izin aplikasi. Kita klik saja yang izinkan hanya saat aplikasi digunakan, dan kemudian nanti muncul seperti ini ya, perjanjian privasi dan otorisasi, silakan dibaca ya. Tapi ini harusnya tidak merugikan para peminjam karena sudah sesuai aturan yang ada di OJK ya. Silakan scroll ke bawah kemudian klik setuju. Dan setelah itu akan muncul seperti ini ya. Limit tertinggi adalah 6 juta rupiah. Kemudian tenornya sampai dengan 180 hari ya, alias 6 bulan. Oke ya. Teman-teman nanti intinya adalah caranya itu hanya verifikasi data, kemudian langsung mendapatkan limit dan juga teman-teman nanti akan diminta untuk mengangsur atau mencicil ya. Seperti itu aja ya. Oke teman-teman, sebenarnya di sini itu selain untuk meminjam bisa juga dipakai untuk berinvestasi ya. Jadi di aplikasi ini ada peminjam dan juga ada pemberi pinjaman. Untuk pemberi pinjaman itu bisa mendapatkan bunga sampai dengan 14% per tahun ya. Ini memang relatif lebih tinggi. Kalau aplikasi peer to peer P2P ini memang relatif lebih tinggi ya. Silakan mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Oke, kita klik saja yang mendapatkan limit. Untuk yang ingin meminjam ya klik dapatkan limit. Kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini. Silakan masukkan nomor handphonenya yang masih aktif yang dipakai sehari-hari ya. Tidak bisa menggunakan nomor handphone baru ataupun nomor handphone yang tidak aktif ya, karena nanti akan dikirim OTP. Silakan diisi, kemudian klik OTP-nya ya. Silakan nanti cek di WhatsApp ya. OTP-nya masuk di situ, kemudian masukkan di sini ya. Dan juga buatlah password untuk login ke aplikasi pinjaman Go ini. Buat 6 sampai 12 karakter yang rahasia, kombinasi antara huruf dan angka ya. Silahkan dibuat yang paling rahasia, tapi harus diingat ya. Kemudian klik registrasi. Dan setelah itu ada syarat dan ketentuan pinjaman ya, silahkan dibaca kemudian scroll ke bawah. Oh ya, sebelum selanjutkan disclaimer dulu bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman. Ini hanya sharing informasi aja sih bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjaman Go. Video, foto ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan ya. Bisa saja nanti tampilannya berubah tapi untuk langkah-langkahnya harusnya sih masih sama. Oke, kita lanjutkan ya. Kita klik setuju, kemudian tampilannya adalah seperti ini. Silahkan, ada beberapa yang harus kita isi mulai dari informasi pribadi, kemudian informasi pekerjaan, informasi kontak, informasi identitas ya, dan juga nanti ajukan kenaikan limit. Ini untuk yang sudah pernah mengajukan sebelumnya ya. Oke, kita isi satu persatu ya. Untuk yang pertama, silakan masukkan nomor WhatsApp ya, kemudian juga alamat email dan juga nanti pendidikan, kemudian status pernikahan ya, kemudian alamat tempat tinggal dan juga nanti silakan isi alamatnya yang lengkap ya. Kemudian juga silakan kepemilikan kendaraan bermotor diisi juga, kemudian nama ibu kandung silakan isi juga sesuai yang ada di kartu keluarga ya. Silakan diisi semuanya dengan betul. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik simpan. Kemudian ada isian untuk jenis pekerjaan ya, informasi pekerjaan ya, jenis pekerjaannya silahkan dipilih. Kemudian ini diisi semuanya ke bawah ya, mungkin ada alamat juga, kemudian juga lain-lain ya, silahkan industrinya apa, lama bekerja, penghasilan per bulan berapa, dan lain-lain ya, silahkan diisi semuanya sampai ke bawah, scroll ke bawah. Kemudian klik lanjut lagi, dan kemudian nanti teman-teman juga diminta untuk informasi kontak ya. Silahkan dipilih informasinya apa, kontaknya siapa ya, kemudian nanti namanya dan juga nomor teleponnya, kemudian hubungan dengan peminjam ya, ini misalkan apa ya, silakan orang tua atau sanak saudara ya,
keluarga atau apapun ya silahkan diisi di sini. Nah, diisi dengan sebenar-benarnya, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjol itu dilarang untuk menagih ke kontak darurat ya. Mereka hanya boleh menelpon untuk menanyakan keberadaan si peminjam, tapi tidak boleh untuk menagih ke kontak darurat. Silakan semuanya diisi, kemudian klik lanjut, dan setelah itu adalah proses identifikasi ya. Yang pertama adalah identifikasi wajah ya. Silahkan teman-teman siapkan wajahnya di tempat yang terang, kemudian internetnya juga harus lancar ya. Jadi nanti seperti foto selfie gitu. Kemudian di situ teman-teman silahkan ikuti instruksi yang ada. Misalkan diminta untuk kedip mata, buka mulut, geleng kanan, geleng kiri, nunduk seperti itu, silahkan ikuti saja tulisan instruksi yang ada di situ ya. Nah, setelah itu adalah foto KTP bagian depan. Silahkan difoto sesuai bingkai yang ada, tidak boleh terlalu jauh ataupun terpotong ya. Nah, teman-teman pastikan tulisan dan fotonya itu jelas ya. Kalau sudah jelas silahkan klik simpan, tapi kalau masih blur atau masih tidak terlihat jelas, diulang agar kita tidak ditolak pengajuannya ya. Oke, silahkan klik simpan. Oh ya, ini untuk tutorialnya ya, pastikan seperti ini ya. Handphonenya berada tepat di wajah kita ya. Jadi vertikal persis depannya, kemudian tidak ada yang menutupi wajah. Jadi tidak boleh yang namanya pakai masker, kacamata, topi, dan lain-lain ya. Kemudian cahayanya baik, kemudian juga tempatkan wajah di bingkai yang ada, yang kemudian ikuti instruksi ya. Setelah itu klik mulai identifikasi ya. Oke, seperti itu saja caranya ya. Nah, kemudian teman-teman juga ini untuk menambah limit. Jadi sebenarnya kalau ini opsional sifatnya ya. Kalau limitnya ditambahkan tentunya akan makin tinggi limitnya. Maaf, kalau syaratnya ini yang diupload semakin banyak, limitnya akan makin tinggi ya, seperti kartu karyawan, slip gaji, kartu kredit, NPWP, KTP, STNK ya, kemudian mutasi rekening bank, kemudian data tambahan kalau ada ya, silahkan. Tapi ini tidak wajib ya. Tapi teman-teman untuk mendapatkan limit maksimal sih memang ya. Tapi teman-teman harus sadari ya bahwa ini adalah data-data yang sifatnya pribadi ya. Silahkan teman-teman risi atau enggak ya, ikhlas atau enggak ya. Tapi teman-teman saya sarankan sih yang untuk pertama ya tidak perlu sampai mengisi semuanya di sini ya. Oke, kemudian klik lanjutkan. Dan di simulasi ini contohnya ada limit yang diberikan adalah 1.200.000 ya. Jadi seperti itu. Kemudian durasi pinjamannya hanya 30 hari ya. Jadi memang tidak langsung semuanya maksimal ya. Jadi di sini ada yang seperti ini juga ya. Dan teman-teman ini perlu teman-teman ketahui ya. 1.200.000 itu yang cair hanya 1.056.000 untuk tempo 30 hari. Artinya ada potongan ya. Jadi teman-teman silakan perhatikan ya. Teman-teman yang tidak masalah ya silakan bisa dilanjutkan. Tapi kalau merasa ini aduh pinjam sebulan aja bunganya segitu, merasa berat ya silakan jangan dipakai ya. Kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Kalau mampu silahkan lanjutkan, tapi kalau tidak mampu ataupun ragu-ragu skip, jangan dilanjutkan ya. Oke, ini ada rincian biayanya juga ya. Oke, kita yang tidak masalah langsung klik pinjam sekarang. Dan setelah itu silahkan masukkan nomor rekening bank ya. Silahkan diisi 2 kali, kemudian silahkan pilih banknya apa, namanya siapa, dan juga 6 digit terakhirnya ya. Silahkan diisi semuanya di sini. Dan teman-teman ini hanya bisa menggunakan rekening milik kita. Jadi nama di KTP dan nama di rekening bank itu wajib sama. Tidak bisa cair ke rekening orang lain ya, seperti itu ya. Ada keterangannya di bawahnya, pinjaman Go akan miss call nomor Anda. Hanya miss call ya, tidak ditelepon ya. Nah, teman-teman langsung masukkan ke sini nanti hasil miss call-nya itu ya. Ini untuk verifikasi ya. Pinjaman ini tidak perlu jawab dan bersifat rahasia. Rahasia, oke? Kemudian kita klik yakin ya setelah diisi semuanya. Dan setelah itu teman-teman ada notifikasi seperti ini, sedang di-review ya. Silahkan ditunggu, ini keterangannya 1-2 hari, tapi biasanya tidak selama itu ya. Hanya beberapa menit atau beberapa jam sudah masuk ke rekening. Silahkan cek berkala kalau sudah muncul tampilan seperti ini. Cek berkala di rekening yang tadi kita masukkan ya. Silahkan dicek berkala, harusnya tidak lama setelah itu akan masuk uangnya dari pinjaman Go ini. Oke, silahkan dicek berkala sampai nanti muncul seperti ini ya. Selamat disetujui, sedang pencairan dana ya, silahkan dicek berkala terus. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjaman Go. Yang masih bingung atau mungkin ragu-ragu silahkan diputar ulang video ini agar makin paham ya, ataupun boleh bertanya langsung di kolom komentar. Ataupun teman-teman yang ingin sharing, mungkin ada yang selalu ditolak ya pinjam di sini, ataupun punya pengalaman yang baik, pengalaman yang menyenangkan, atau ingin berbagi informasi yang lain, silahkan tulis saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.